Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang ulun hormati dan ulun muliakan guru kita bersama, yaitu Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Geraha. Mudah-mudahan guru-guru kita yang mengajar di pondok kita di sini diberi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit Allah angkatkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya maupun hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, kemarin ulun menjadi sebagai qori, berlanjutnya waktu menjadi penceramah, sampailah pada saat sekarang menjadi MC. Alhamdulillah, berkat kesehatan yang Allah berikan kepada ulun, alhamdulillah. Ulun pada malam hari ini akan menyampaikan susunan acara latihan muhadharah di Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al Husaini yang tercinta ini. Usun yang pertama ialah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu ceramah, latihan cara muhadharah yang diwakili setiap kelas sanawiyahnya, dan yang terakhir penutupan beserta doa. Marilah kita, yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita acara kita malam kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap semoga kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara malam hari ini berjalan dengan langsung secara keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana dibawakan oleh santri kelas 3 Sanawiyah yang bernama Ananda Muhammad Nazril. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan daripada keberkahan daripada ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabb. Dan cara yang ketiga ialah cara inti, yaitu latihan muhadharah penceramah, yaitu penceramah yang pertama akan dibawakan santri sanawiyah kelas 1, yaitu Muhammad Dinul Hakiki. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna litahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad linuril hidayat. Wassalatu wassalamu assalatu wassalamu ala nujumin rasyad. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan ke surga dan yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ansor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita curahkan dan mari kita limpahkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan hidayah, keselamatan atas kekafiran pada zaman masa lalu. Dan mari kita haturkan juga salawat serta salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Berdirinya saya di sini ingin berceramah tentang muhasabah. Dalam berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengoreksi diri kita sendiri atas kesalahan diri kita sendiri, agar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Siapa orang yang tidak bisa bermuhasabah, maka ia akan mengikuti hawa nafsu
dan ia akan menganggap semua orang itu selalu salah di matanya dan selalu ia yang benar. Maka oleh sifat itu ia dengan entengnya menyalahkan orang lain dan tidak pernah membenarkan orang lain. Misalnya ada orang nabrak mobil tuh, baru dia nyalakan mobilnya, siapa suruh parkir di pinggir jalan, padahal ia jalan ngebut baru nabrak mobil, baru ia nyalakan mobilnya. Nah, orang itu tuh gak mau salah, dia gak mau ganti rugi, baru langsung lari. Itu contohnya orang yang gak mau bermuhasabah. Atau berintrospeksi diri. Kita harus berintrospeksi diri karena kita tidak lepas dari kesalahan. Karena kita semua kan manusia, gak ada kan di sini yang jin kan? Di samping itu tidak ada orang yang selalu benar dan tidak ada pula orang yang selalu salah. Artinya itu manusia tuh kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Gak pernah juga orang di sini selalu benar, maka selalu salah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Di sini pasti pas hafalan banyak yang lupa kan? Adapun sarana dalam berintrospeksi diri itu ada dua, ilmu tauhid baru ilmu fikih. Berintrospeksi diri dengan ilmu tauhid itu dengan cara mengakui bahwa keadaan atau adanya ijad dan tiadanya idam itu atas Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu harus sadar juga kalau kita tuh adalah makhluk yang dihidupkan, dimatikan, dan lalu diberi keterampilan. Kita tuh dibuat dengan Al-Khaliq Allah. Sehingga kita tuh mengakui bahwa kejadian waktu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baru ilmu fikih, bermuhasabah dengan ilmu fikih itu artinya perilaku, baru perilaku kita tuh diatur sama fikih. Itu salah atau benar? Berintrospeksi diri itu kita tuh harus punya modal juga.
eh, dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kedua, membaca subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah membuat kami dan menjaga kami dan yang telah menyembuhkan kami dari segala penyakit. Kesimpulannya, jika kita ingin beribadah dengan benar, baru kita beribadah dengan apa yang kita mau tuh, kita tuh harus berintrospeksi dulu, yaitu dulu bukan dulu, salah ngomong tadi, yaitu mengoreksi diri sendiri, tidak mengoreksi diri orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan diri sendiri. Minta ridho, minta halal, minta maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian ceramahnya, mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Untuk penceramah yang kedua dari kelas 1 sanawiyah, yaitu Muhammad Habibi Rahman. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdhana, serta santri-santri Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya di sini pada malam hari ini ingin berceramah tentang kelebihan zikir Allah. Dan hendaklah tiap-tiap orang memperbanyak mengucap zikir Allah pada tiap-tiap hari dan malam, serta ingat akan Allah maknanya, sehingga jadilah bercampur dengan dagingnya dan darahnya dan sumsumnya daripada segala anggotanya, maka sekurang-kurangnya di dalam sehari itu 300 kali hanyalah kepada orang awam.
Adapun kepada orang yang ahlul khawas yaitu 12.000 kali, maka dengan hal lainnya yang lebih dicita-cita dan sungguh-sungguhnya di dalam mengucap zikir Allah, dan disudahi pula dengan mengata zikir Allah karena sabda Nabi kita, man kana awaluhu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayatin asa alba sanati layan aluhu ala khuwan zanbi wahid. Artinya barang siapa permulaan kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah dan mengerjakan ia 1000 kejahatan dan hidup dalam 1000 tahun sekalipun tidak mengenakan oleh Allah Ta'ala baginya suatu dosa. Dan lagi sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya barang siapa ada akhir perkataannya la ilaha illallah niscaya masuk surga dengan ketiadaan terdahulu siksaan. Maka oleh sebab itu hendaklah mulai sekarang dengan memperhatikan dan melazimkan dengan menyebut-nyebut itu kalimat, jangan sampai lupa, lalai dengan membiasakan. Mudah-mudahan pula akhir kalam nanti dalam menyebut itu kalimat pula hendaknya Kesimpulannya, kita harus mengucap zikir Allah pada tiap-tiap hari dan malam dan mengingat akan Allah dengan mengucap la ilaha illallah. Sekian ceramah dari ulun, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Minta halal, minta redho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada penceramah yang akan disampaikan oleh santri sanawiyah kelas 2 sanawiyah, yaitu Putra Sadewa, dan tempat kami persilahkan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya.
serta kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Dewan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan yang ulun muliakan dan ulun hormati Dewan Guru Kokoh Negara Ramdana. Dan yang ulun hormati juga santun-santun Nurul Mustafa Husaini yang tampan-tampan dan mukanya sangat cerah sekali. Berdirinya ulun di sini akan berceramah singkat padat dan jelas. Ulun akan berceramah tentang beriktikaf. Oke. Iktikaf secara bahasa yaitu adalah tegak melaksanakan kebaikan dan keburukan. Contoh yang kebaikan ini adalah yang pertama mengaji, belajar dan lain-lainnya lagi. Dan yang keburukan juga yaitu bermainan, menggibah, mengomong dan lain-lainnya lagi. Dan secara syar'an ialah tegak beribadah, tegak melaksanakan ibadah di dalam masjid dalam sifat bentuk beribadah yang tadi ulun sebutkan sudah, yaitu mutola'ah, mengaji dan sholatlah latunah. Iktikaf ada terbagi dua perkara. Yang pertama ialah niat. Niat secara nazar itu termasuk fardu. Nazar tuh kayak misalnya nih, kita nih ngomong ke A nih, ngomong ke B, ngomong misalnya aku dibelikan pesawat sama orang tua aku kasihkan uang 5 juta. Nah, sekalinya inya besoknya langsung dikasih sama orang tuanya. Nya tuh wajib mengasihi yang si B tadi tuh 5 juta. Misalnya tidak mengasihi, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan yang kedua, diam dalam masjid. Lamanya tuh tidak cukup sekejap. Sebagaimana tumakninah orang yang lagi sholat. Dan ada juga niat-niat iktikaf tuh ada dua, ada yang sunnah dan fardu. Yang sunnah ini yaitu nawaitu an i'tikafa lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Dan ada juga yang kedua nih fardu, gara-gara ada nazar. Yaitu nawaitu an i'tikafa nasran fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf sengaja aku beriktikaf nazar fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang niatnya ini yang tadi itu yang niat bisa termasuk fardu gara-gara nazar sudah niatnya. Dan ada juga nih syarat-syarat harus beriktikaf, pertama itu harus Islam. Masa orang Kristen beriktikaf? Nah mungkin kan? Kalau dulu Dan yang kedua, balik bandar merakal. Misalnya anda balik, mana mungkin juga bisa baca yang niat tadi itu. Dan yang tiga, suci dari haid dan nifas. Itu untuk perempuan lah. Di sini ada yang bencong kok. Dan yang keempat yaitu
tidak junub dan berhadas. Misalnya misalnya salah 4 tadi itu tidak dilaksanakan, maka itikafnya tidak sah. Tidak sah. Karena yang tadi itu sudahlah, yang kedua tuh yang baik bakal gara-gara ndak bisaan lah. Dan misalnya yang haid nih kan itu ndak suci, jadi ndak boleh dia masuk masjid. Kalau lewat gak tahu. Soalnya ulun bukan perempuan. Dan junub nih gara-gara ndak boleh kita bertikaf di masjid, ya karena hadas besar lah. Misalnya nih kita nih mimpi basah, baru kita ndak nyadar malah bertikaf di masjid. Sekalinya nyatu sudah berzunub, malah melaksanakan lagi dalam masjid, itu dosanya tuh tambah besar. Sudah sampai sini aja kesimpulannya, amalkanlah yang ulun sampaikan tadi. Walaupun seumur hidup sekali, yang penting mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan kita bertanya. Baik, yang terakhir, yang ditunggu-tunggu, ceramah terakhir. Jauh-jauh kita mengembali dari tanah Jawa, yaitu santri kelas 3 Sanawiyah, kepada Ahmad Heridia Fuad, dan tempat kami persilahkan. Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana amara bidu'a wa minkal ijabah wa hazal tuqla wa minal rajiun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama tak lupa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in beliau ila yaumil qiyamah. Berdirinya ulun di sini, yang ulun hormati dan ulun muliakan, al-alim al-alamah al-arif billah, Guru Ahmad Maulana Yusuf, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di setiap jalannya. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan, al-alim al-alamah al-arif billah, Guru Kokoh Nugraha Ramdana, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di setiap jalannya. Semoga guru-guru yang di pondok ini yang selalu mengajarkan kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga selalu diberikan keberkahan di setiap jalannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Berdiri ulun di sini ingin berceramah tentang sifat bersyukur. Kalian sudah tahu sifat bersyukur itu apa? Pada malam hari ini kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Berapa banyak hitungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatnya kepada kita selama ini. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj juz 22 ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu Innallaha yuhibbu kulla khawanin kafur, yang artinya wallahu a'lam, sesungguhnya Allah membela seluruh umat beriman dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan tidak berterima kasih. Kenapa sih kita harus berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa melihat orang-orang di luar sana yang sudah diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berterima kasih. Dan kita juga bisa mengintrospeksi diri kita juga untuk bersyukur. Dan bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangatlah bermanfaat dan kita harus berterima kasih, bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan kita harus berbuat kebaikan di dunia ini dan membuatnya senang. Yang kedua, berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga membuatnya dia senang. Maksudnya tuh dia Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti kita ini selalu bersembahyang, selalu bersedekah kepada Allah sedekah kepada umat beriman. Salah. Bersedekah kepada umat-umat beriman dan menolong segala umat-umat yang beriman yang ada di bumi ini. Mungkin sampai sini saja ceramah ulun. Mohon maaf kalau jika ada salah. Kalau masa suara saya serak.
Mungkin sampai sini saja ceramah ulun. Wabil taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikannya oleh Adik Fuad. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir ialah penutup beserta doa yang akan dipimpin oleh Qori Sallallahu Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma razaqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa amalan kasiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan makbulan wa tijaratan tabura ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nafafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nafafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun sebagai MC, maaf halun daridho atas segala apa yang ulun sampaikan kurang berkenan atau banyak salahnya, karena al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.